Nah, oleh sebab itu kita harus minta mereka bikin dulu yang namanya sertifikat ahli waris. Sertifikat ahli waris sendiri isinya tuh adalah tertuang bahwa dari objek tanah atau objek sertifikat tersebut menjadi milik siapa. Mereka bisa tulis, menentukan sendiri. Jadi kalau umumnya kan udah pasti terbagi rata menjadi milik istri dan semua anaknya terbagi rata. Tapi bisa juga di dalam akte waris itu mereka tunjuk. Jadi anak-anaknya nih udah pada sukses. Mereka mau memberikan hanya ke ibunya saja. Bisa, yang penting dituang di dalam sertifikat waris itu tertulis bahwa anak-anak udah menyetujui bahwa sertifikat itu atau sebidang tanah itu menjadi milik tunggal si ibu. Begitu udah ada sertifikat ahli warisnya, kita lihat sah semua asli nyata di depan notaris. Nah, barulah kita tuh boleh bertransaksi. Tapi kita harus hati-hati lagi, kalau dari satu anaknya itu ada yang meninggal, kita harus minta lagi. Jadi kalau udah meninggal tuh pasti jatuh lagi ke istri dan anak-anaknya si anak yang udah meninggal tadi. Saya jelasin ulang ya, sertifikat atas nama suami. Jadi akan otomatis terbagi rata itu ahli waris ke istri dan anak-anaknya. Ada 3 anak. Ternyata yang satu anaknya udah meninggal. Sehingga tuh otomatis terbagi ke istri dan anak-anaknya lagi. Nah, itulah yang kita harus jeli, harus waspada. Nah, kalau kita nggak waspada, akhirnya ini udah 2 turunan nih. Nanti warisan yang ahli waris ini tuh menggugat ke kita. Mereka bisa dimenangin nggak sih ke pengadilan? Mereka bisa, karena sesuai dengan hukum. Hukum itu bersifat keadilan. Mereka tuh ada bagiannya, sehingga kalau ditinjau ulang, mereka lah yang berhak memiliki sebagian sebidang tanah tersebut. Nah, yang jadi masalah di problem ini tuh ya, sertifikatnya tuh udah lama banget. Jadi udah generasi ke generasi, sehingga cucu-cucu cicitnya tuh banyak. Jadilah seperti yang kita lihat, mereka tuh banyak yang merasa memiliki sebidang tanah itu. Kebetulan luas tanahnya, jadi dan cicitnya tuh jadi banyak. Mereka memiliki, akhirnya jadi sengketa, jadi masalah, jadi susah untuk selesaikan. Sebab mereka merasa ada bagiannya dan minta dibayarkan bagiannya. Nah, walaupun perusahaan ini udah menang yang di putusan pengadilan bahwa mereka lah yang berhak memiliki, sebab dulu si ahli warisnya tuh udah menerima duit mereka, udah menjual ke mereka. Nah, itulah kita perlu tahu tentang hukum sehingga kita terhindar dari masalah-masalah seperti ini di kemudian hari nanti. Nah, kalian perlu tahu kita di Gapura Office juga nih ada yang namanya Gapura Hukum. Kita tuh menerima konsultasi masalah hukum untuk masalah seperti ini, dan kita tuh juga ada notaris untuk bisa transaksi jual beli tanah, rumah, ruko dan lain-lain supaya kalian tuh terhindar dari masalah seperti ini. Semoga informasi ini berguna buat kita semua. Lebih mudah bersama Gapura Office.